Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari saat ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita memulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, tiba waktunya kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami dinaikkan Tuhan sampai kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
segala pujian syukur bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorak haleluya. 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 Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus.
hidup, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya Yesus, nama Yesus. Amin. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, Sekali lagi. nama Yesus, nama Yesus, di atas jalannya. Haleluya. Nama Yesus yang sanggup mengalahkan segala perkara. Haleluya. Mari saat ini kita datang lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang menciptakan kehidupan kita. Dia Bapa yang memelihara jiwa kita. Dia Allah yang layak untuk terima pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik hidupku, pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih-Mu, dalam kasih setia-Mu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kudusan nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kudusan nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kudusan nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus, ku sembah Engkau Rajaku, haleluya. Oh, segala pujian, segala hormat bagi-Mu, haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
di atas segalanya, yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Allah yang mulia, kudus namamu. Kau yang awal dan akhir, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Hormat kemuliaan, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan boleh datang menghampiri Engkau. Biarkan kami semua yang datang kepada hadirat-Mu, kami boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, dan biarkan Engkau berbicara kepada kehidupan kami, dan biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kami. Kami menyerahkan jam yang indah pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Umat Tuhan itu membutuhkan terobosan-terobosan di dalam segala bidang. Saya percaya saudara juga rindu ya terjadi terobosan-terobosan yang baru di dalam kehidupan kita ya saudara. Nah, malam hari ini saya ingin kita melihat ya saudara sebuah terobosan. Ya, terobosan di dalam doa. Doa itu sebetulnya adalah sebuah terobosan. Ketika kita mengenal doa, ketika kita berkomitmen dengan doa, saya percaya saudara dan saya akan mengalami sebuah terobosan yang lebih besar daripada semua terobosan apapun di dalam dunia ini.
Oleh sebab itu mari kita lihat sebuah ayat firman Tuhan yang mendasari dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lihat ya saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan Bapa dari tempat yang tersembunyi ini akan melihat apa yang kita lakukan dan dia akan membalas kepada kita. Lihat ya. Nah, kita akan belajar pada sore hari ini, doa adalah sebuah tempat. Doa adalah sebuah tempat rahasia antara kita dengan Bapa. Doa adalah sebuah tempat untuk kita bersekutu di dalam roh. Di sana hubungan kita dengan Tuhan itu dibangun. Dan di sana juga semua yang kita minta di dalam kehendaknya akan diberikan kepada kita. Jadi sekali lagi kita lihat doa adalah sebuah tempat di mana kita bisa menjalin keakraban dengan Bapa. Dan pasti terjadi sesuatu. Nanti kita akan belajar. Malam hari ini kita belajar 3 hal ya. Tempat rahasia apa doa itu? Yang pertama, doa adalah tempat di mana hadirat Allah akan disingkapkan dan dimanifestasikan. Saya ulangi lagi. Doa adalah sebuah tempat rahasia di mana kita bersekutu dengan Bapa. Tetapi dia bukan hanya tempat bersekutu. Doa adalah sebuah tempat di mana hadirat Allah akan disingkapkan dan dimanifestasikan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Lukas, atau sebelum Injil Lukas kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oleh karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Lihat saudara, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu membuka jalan untuk kita masuk ke hadirat Allah. Saya ulangi lagi. Oleh darah Yesus itu membuka jalan untuk kita bisa masuk ke hadirat Allah. Dan doa adalah tempat di mana kita dapat mengalami hadirat Allah itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mesti percaya ya saudara. Setiap doa yang benar itu dimulai ketika kita mengenal bahwa kita ini sedang berada di dalam hadirat Allah. Saya ulangi lagi. Setiap doa dimulai ketika saudara dan saya tahu bahwa kita ini sedang ada di dalam hadirat Allah. Jadi doa itu bukan berarti kita mau masuk hadirat Allah. Tidak ya. Doa itu adalah kita ada di hadirat Allah. Dan kita boleh bertemu muka dengan Bapa untuk menceritakan segala isi hati kita.
Jadi sekali lagi, yang membawa kita ada tepat di hadapan Bapa itu apa? Bukan doa, itu darah Yesus. Dan kalau saudara percaya, maka saudara berdoa. Jadi mengerti ya? Saya ulang lagi. Karya Yesus di atas kayu salib itu membuka jalan yang baru. Untuk kita bisa datang dengan berani menghadap kepada Tuhan. Nah kalau saudara percaya, itulah doa. Kita percaya bahwa jalan yang baru yaitu darah Yesus itu sedang membawa kita ada di hadapan hadirat Allah. Saya sudah pernah cerita kepada saudara ya. Satu waktu saya dan istri dihadapkan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, sedang ada di depan hamba Tuhan. Kemudian dia bilang begini, ayo sekarang kamu dan istri cari hadirat Tuhan. Jadi kita berdoa di hadapan pendeta. Saya kapan-kapan saya tes gitu bisa ya. Ayo sekarang Yabes dan Ian ada di hadapan saya. Sekarang cari hadirat Tuhan. Nah itu dia nonton kita saudara. Istri saya berbahasa roh atau saudara. Nah istri saya sudah seperti kayak saya dengar ya saudara. Karena itu tutup mata tidak berani melek. Kok kayak sudah mau menangis istri saya ini. Wah terus dia bilang, wah istrimu lebih gampang ini masuk hadirat Tuhan. Nah kamu ini kapan masuk hadirat Tuhan? Jadi saya pakai bahasa roh, pakai segala macam. Sekali lagi ya saudara, bahasa roh tidak bisa membawa kita ketemu ada di hadapan hadirat Tuhan. Nyanyian kita tidak cukup untuk bisa membawa kita ada di hadirat Tuhan. Tidak semua. Jadi tiketnya namanya apa? Ngerti tak? Tiketnya namanya darah Yesus. Jadi waktu itu ya saudara, saya juga grogi ya lama-lama dites doa di depan orang. Padahal saya waktu itu seingat saya sudah sekolah pendeta. Tapi sekarang saya tahu bahwa bukan bahasa roh, bukan karena kekusuan kita. Jadi saya sekarang selalu berkata, Tuhan, oleh darah Yesus, saya sekarang berada tepat di hadapan-Mu. Jadi doa itu mengenal bahwa kita ini telah ada di hadapan hadirat Allah. Amin. Makanya kalau saudara ini ada di hadirat Allah, kita tahu ada di hadirat Allah. Tapi tidak doa-doa ini kan yang cilaka ya. Coba saya bisa bayangkan ya. Saya selalu ibaratkan kalau saudara ini antri ke dokter ya. Di depan pintu dokter tapi tidak masuk-masuk. Terus ditanya, kamu mau apa dek? Tidak ada pak jalan-jalan. Ini orang kurang ajar itu. Sudah ada di depan dokter, mestinya kan masuk mengalami kesembuhan lewat tangan dokter. Ini tidak, hanya jalan-jalan gitu. Ya, kita tidak ya. Saudara yang percaya karya darah Yesus itu adalah karya yang luar biasa, harus mulai berdoa. Karena darah yang mahal itu menempatkan kita ada di hadapan Allah. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya pernah cerita ya saudara, beberapa waktu yang lalu saya sedang ke sebuah instansi. Bosnya mau ketemu saya tidak mau. Dia suruh satpamnya untuk nemui saya, dia suruh bawahannya untuk temui saya. Tetapi Yesus Raja di atas segala raja. Dia membawa kita ada di hadapan hadiratnya oleh darahnya. Oleh sebab itu pakai kesempatan ini untuk bertemu muka. Nah, saya lihat ya. Sekarang kita lihat Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan 17. Lukas pasal yang kelima. Sudah? Akan tetapi ia mengundurkan diri di tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. 17. Ayat yang terakhir ya. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan yang sakit. Ya. Jangan dipencet-pencet. Saya ulang lagi ya saudara. Coba mulai 16 ya, mulai 16. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi. Lihat ya, Yesus pergi ke tempat doa, tempat rahasia.
di mana dia membangun persekutuan dengan Bapaknya. Dan tadi kita lihat ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, ketika kita datang menghampiri Tuhan di tempat yang tersembunyi, Bapa itu melihat dan akan membalas. Kalau terjemahan King James Version berkata, dia akan membalas di tempat yang terbuka. Dia akan memberikan ganjaran di tempat yang terbuka. Dan setelah lihat, Yesus mengalami, dia mengundurkan diri untuk bersekutu dengan Bapaknya di tempat yang tersembunyi. Dan kita lihat ayat yang ke-17 dikatakan, dan kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, saya mau katakan begini ya saudara. Kalau kita masuk atau berada di dalam hadirat Allah, menjalin persekutuan dengan Bapa, maka kehidupan kita akan dipenuhi oleh hadirat Allah. Amin. Dan bukti bahwa kita sedang berdoa di dalam hadirat Allah adalah kita akhirnya menjadi pembawa hadirat itu kemanapun kita pergi. Dan itu dialami oleh Yesus. Yesus ya saudara, setiap hari membangun persekutuan dengan Bapaknya di tempat yang tersembunyi. Dan yang luar biasa, persekutuan Yesus dengan Bapaknya di tempat yang tersembunyi, ketika dia keluar dari tempat doanya, dia membawa hadirat Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat, siapa saja yang menjamah Yesus mengalami kesembuhan. Saya mau rindu saudara, gereja Tuhan, saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dalam hadirat Allah. Dan ketika kita pergi kemanapun, ada kuasa Tuhan dilepaskan lewat kehidupan kita. Amin. Saudara, setelah menghabiskan waktu dalam hadirat Allah, Yesus itu tidak perlu mendoakan orang-orang itu. Karena apa? Karena Yesus membawa atmosfer itu. Dan setiap orang yang menjamah Yesus mengalami mujizat, mengalami tanda, mengalami kuasa. Sekali lagi hukumnya sama. Matius 6 ayat yang ke-6. Bapa melihat Yesus berdoa di tempat-tempat rahasia dan mengupai dia di muka umum. Amin. Saudara, kalau saudara berdoa di kamar, ya best kalau berdoa di kamar, mungkin tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu. Tapi Bapa itu melihat. Dan Bapa akan memberkati ya best di tempat terbuka. Amin. Amin. Sebab itu harus terobos doa. Mengalami terobosan doa. Dan Allah melihat. Jadi saudara, mari kita akan membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Jadi yang pertama kita lihat, doa adalah sebuah tempat di mana hadirat Allah disingkapkan. Di mana hadirat Allah dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus rindu semua kita kemanapun kita pergi membawa atmosfer kerajaan Allah. Dan kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, doa adalah tempat di mana kita mengenal Tuhan. Yang pertama tadi, doa adalah tempat di mana hadirat Allah dimanifestasikan. Yang kedua, doa adalah tempat di mana kita mengenal Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat ya saudara, kita perlu mengenal Tuhan, karena mengenal Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Amin. Hidup kekal ini lebih baik daripada hidup mewah, ya kan? Hidup kekal ini di atas segala kehidupan yang ada di muka bumi. Urutan yang paling tinggi adalah hidup yang kekal. Dan ini hanya bisa diberikan oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi bukan hanya percaya kepadanya. Hidup kekal adalah diberikan bagi orang-orang yang mengenal dia. Bagaimana orang bisa mengenal dia? Orang bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan itu menyingkapkan dirinya kepada orang itu.
Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Kita tidak bisa mengenal Tuhan itu dengan pikiran, dengan apa-apa kita. Ya, karena dia tidak terlihat. Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang mengatakan itu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Lihat ya saudara, kalau engkau berdoa, maka Tuhan akan menyingkapkan dirinya. Tuhan akan memperkenalkan dirinya. Dan kita akan ditarik untuk masuk dalam persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Amin. Dan kita lihat, engkau kalau mau bahagia, gimana? Yabes kalau mau bahagia menurut ayat ini gimana? Kalau uangnya banyak, tabungannya besar itu. Enggak ya? Ayat ini berkata, berbahagialah engkau Simon. Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Mesias. Ini lebih daripada apapun. Kebahagiaan karena uang, kalau bahagia, kalau uang bisa membuat bahagia, Sakius tidak perlu naik pohon untuk ketemu Yesus karena uangnya sudah banyak. Ternyata uang tidak bisa membuat bahagia. Makanya Sakius cari Tuhan. Kalau pacar atau suami bisa memberikan kebahagiaan, maka perempuan Samaria tidak perlu minum air yang ditawarkan oleh Yesus. Karena dia sudah ganti 5 suami dan belum juga dapat kebahagiaan. Dan Yesus menawarkan, kalau engkau minum dari air ini, engkau tidak akan pernah haus. Jadi saya lihat ya, kebahagiaan tidak datang karena pacaran, karena menikah, karena punya uang atau punya apapun. Kebahagiaan itu dimulai ketika saudara mengenal siapa Yesus. Dan bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Doa. Doa adalah tempat di mana kita bisa mengenal siapa Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Senang ya kalau yang terakhir. Doa adalah tempat di mana kita mengambil kuasa Tuhan bagi diri kita. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31 dan 33. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus lalu memberitakan firman dengan berani. 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau sudah lihat ya, ayat-ayat ini didahului waktu itu ketika Petrus dan Yohanes lagi khotbah, mereka ditangkap, diancam, jangan ngomong-ngomong Yesus lagi ya, diancam, ditakut-takuti. Tetapi di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah ketakutan, mereka berdoa lagi. Ya, jadi ayat-ayat ini atas-atasnya itu banyak yang sudah ditangkepi, banyak yang dilarang untuk bersaksi. Dan mereka berdoa. Dan waktu mereka berdoa, goyang tempat mereka. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan kuasa yang besar. Mereka tetap memberitakan mengenai Yesus. Sekali lagi saudara, saudara dan saya, gereja Tuhan seharusnya tidak pernah kehilangan kuasa. Dia memberikan kuasa bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Jadi sekali lagi saudara dan saya memiliki kuasa. Dan sumbernya ketika kita masuk ke tempat yang tersembunyi. Di dalam kamar doa kita. Disitulah tempat di mana kita mengambil kuasa Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Dan sekali lagi ya saudara. Kita tidak mungkin bisa mengatasi kehidupan ini dengan pikiran. Dengan semua sumber daya yang kita punya. Kita membutuhkan kuasa untuk bisa berkemenangan atas setiap persoalan. Kalau tanpa kuasa Tuhan, tadi kita lihat ya. Rasul-rasul diancam, mereka menghadapi masalah. Kalau mereka atasi dengan kekuatan mereka sendiri, mereka akan gagal.
Tetapi setiap masalah, setiap pergumulan, kesulitan di dalam kehidupan kita, Allah menyediakan kuasanya bagi setiap orang yang mau datang ke tempat yang rahasia. Dan Bapa melihat orang yang datang kepadanya, Dia akan memberikan kuasa itu kepada orang-orang yang datang kepadanya di tempat-tempat yang tersembunyi. Saya rindu saudara punya sebuah rasa di dalam kehidupan saudara. Aku ini tidak bisa hidup dengan kemampuanku sendiri. Aku perlu kuasa Tuhan. Oleh karena aku perlu kuasa Tuhan, aku perlu datang menghampiri Tuhan di tempat yang tersembunyi di dalam doa. Amin. Saya rindu membagikan 3 hal ini. Mari saudara dan saya, mari kita masuk ke tempat yang tersembunyi untuk mengalami hadirat Tuhan dan membawa hadirat Tuhan. Kita masuk ke tempat yang tersembunyi itu mengenal Tuhan. Kita masuk ke tempat yang tersembunyi untuk mengalami dan mengarik kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Biarkan mulai malam hari ini saudara bukan hanya dengar firman Tuhan. Alami terobosan doa. Mulai komitmen dengan doa-doamu. Perbanyak doa-doamu. Lebih sungguh-sungguh di dalam doamu. Sama seperti Elia. Elia manusia biasa. Tapi dia sudah sungguh-sungguh berdoa. Biarkan saudara dan saya, mari kita lebih sungguh-sungguh di dalam kehidupan doa kita. Mari kita naikkan pujian yang berkata, jadikan aku ya Tuhan rumah doamu. Mari menjadi doa kita kepada Tuhan. Karena Tuhan rindu saudara dan saya menjadi rumah doanya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari katakan, jadikan Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari sekali lagi katakan, menjadi doa kita kepada Tuhan. Rindukan untuk sungguh-sungguh. Aku Tuhan. Mari ya Tuhan, kami rindu berdoa lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh sama seperti Elia. Oh haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yes, oh God. Jadikan aku, jadikan ya Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saya rindu membacakan janji Tuhan. Kalau engkau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Dan Bapamu di tempat yang tersembunyi akan melihat dan akan membalas kepadamu. Saudara, rindu ini terjadi dalam kehidupan saudara. Bapamu melihat dan mengupahi engkau. Bapamu melihat dan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupanmu. Biarkan itu jadi kerinduan saya dan jadi kerinduan saudara semua. Amin. Mari kita datang. Bapa, kami rindu melakukan apa yang
Engkau firmankan. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, mencari wajah-Mu di tempat yang tersembunyi. Dan kami rindu, Engkau menyatakan hadirat-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan diri-Mu supaya kami boleh mengenal Engkau. Berkatilah kami yang mendengarkan. Engkau rindu untuk kami jadi rumah-rumah doa-Mu. Engkau berkata, biarkan rumahku menjadi rumah doa. Biarkan gereja ini sungguh-sungguh menjadi rumah doa. Dan kuasa kemuliaan-Mu dinyatakan. Berkati setiap telinga yang mendengar. Supaya kami mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan doa. Berdoa lebih banyak, berdoa lebih sungguh, berdoa lebih tekun. Berkati setiap umat-Mu yang mau taat kepada Engkau. Mari angkat tangan-Mu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.